Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi pembelajaran tentang pengawasan mutu yang beranggotakan Wahyu Ajipu Asturi, Nabila Kintara, Nurul Fadilah, Syafira Ramadana, dan Grace Natalia. Pengertian pengawasan mutu. Pengawasan mutu adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal mutu atau standar dapat tercermin dalam hasil akhir. Dengan perkataan lain, pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Maksud dan tujuan pengawasan mutu. Seperti telah dikatakan bahwa maksud dari pengawasan mutu adalah agar spesifikasi produk yang telah ditetapkan sebagai standar dapat tercermin dalam produk atau hasil akhir. Secara terperinci, dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari pengawasan mutu adalah 1. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 2. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Dan 3. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mempengaruhi derajat pengawasan mutu. Derajat atau tingkat pengawasan mutu yang dapat dilakukan atas proses-proses tersebut tergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Kemampuan proses. 2. Spesifikasi yang berlaku. Dan 3. Apkiran atau scrap yang dapat diterima. Yang pertama, kemampuan proses. Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses yang ada. Tidak akan ada gunanya kita mencoba mengawasi suatu proses dalam batas-batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada. Yang kedua, spesifikasi yang berlaku. Spesifikasi dari hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku bila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan si pemakai atau konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Yang ketiga, apkiran yang dapat diterima. Tujuan untuk mengawasi suatu proses adalah untuk dapat mengurangi bahan atau barang-barang di bawah standar. Bahan-bahan atau barang-barang apkiran menjadi seminimum mungkin. Derajat atau tingkat pengawasan yang dilakukan akan tergantung pada banyaknya bahan-bahan atau barang-barang yang berada di bawah standar atau apkiran yang dapat diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Yang pertama, fungsi suatu barang. Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk apa barang tersebut digunakan atau dimaksudkan, sehingga barang-barang yang dihasilkan dapat benar-benar memenuhi fungsi tersebut. Yang kedua, ada wujud luar. Salah satu faktor yang penting dan sering digunakan oleh konsumen adalah melihat suatu barang pertama kalinya untuk menentukan mutu barang tersebut adalah wujud luar barang itu. Yang ketiga, biaya barang. Umumnya biaya dan harga suatu barang akan dapat menentukan mutu barang tersebut. Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai biaya atau harga yang mahal, dapat menunjukkan bahwa mutu barang tersebut relatif lebih baik. Di sini ada biaya mutu atau quality cost. Yang pertama, biaya pencegahan atau prevention. Biaya pencegahan adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam melakukan usaha-usaha untuk mencapai suatu mutu yang tertentu agar jangan sampai terjadi barang-barang produk yang cacat atau apkir atau scrap. Yang termasuk dalam biaya pencegahan ini adalah yang pertama, biaya untuk perencanaan mutu dan pengawasan proses. Yang kedua, biaya-biaya untuk perencanaan dan pemasangan alat-alat maupun fasilitas-fasilitas. Yang ketiga, biaya-biaya untuk latihan atau training pada pekerja atau karyawan. Yang kedua, biaya-biaya penaksiran atau appraisal. Biaya penaksiran adalah biaya-biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pengecekan dan usaha-usaha lainnya yang diperlukan untuk menjaga mutu. Dengan perkataan lain, biaya penaksiran merupakan biaya yang diperlukan untuk melakukan penilaian atas mutu dari barang-barang yang dihasilkan. Yang termasuk dalam biaya penaksiran ini adalah yang pertama, biaya-biaya untuk pengecekan dan pemeriksaan bahan-bahan atau komponen-komponen yang diterima. Yang kedua, biaya-biaya untuk pemeriksaan dan penelitian mutu dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga,
biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pencatatan pada saat pengecekan. Yang ketiga, biaya-biaya kegagalan atau failure. Dalam biaya kegagalan ini terdapat biaya-biaya yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang dalam hal ini disebut kegagalan internal, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pengolahan atau processing. Di samping itu juga terdapat biaya-biaya yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan sesudah produk yang dihasilkan sampai ke tangan pembeli. Rumusan kebijaksanaan mutu. Mutu yang tepat membutuhkan kebijaksanaan atau keputusan yang tepat. Pada kenyataannya, sifat-sifat mutu dari produk atau barang-barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan biasanya ditentukan oleh para teknisi dan spesialis yang dalam hal ini mungkin mereka tidak merasa terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dalam penjualan. Kebijakan mutu dan pengawasan mutu saling mendukung untuk menjamin konsistensi dan kualitas produk. Keduanya penting agar produk memenuhi standar yang ditetapkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada faktor-faktor perumusan kebijaksanaan mutu. Yang pertama itu ada proses pembuatan, lalu perubahan permintaan konsumen, peranan inspeksi, dan lingkup dan perumusan kebijaksanaan yang diambil. Proses pembuatan. Yang pertama ada siklus produksi. Mutu yang lebih baik membutuhkan waktu pembuatan lebih lama dalam setiap tahap manufacturing cycle. Biaya tambahan. Proses yang kurang optimal dapat menghasilkan barang cacat atau scrap, meningkatkan biaya pengerjaan ulang atau rework cost. Keseimbangan mutu dan biaya. Semakin tinggi mutu, semakin besar waktu dan biaya produksi, sehingga harus disesuaikan agar harga tetap terjangkau bagi konsumen. Perubahan permintaan konsumen. Konsumen atau pemakai sering menginginkan terdapatnya perubahan-perubahan dari barang yang dipakainya. Perubahan-perubahan yang disebabkan selera konsumen ini sering disebut mode. Perubahan-perubahan ini sering diperhatikan oleh produsen sehingga dia dapat mengetahui dan mengikuti keadaan yang terdapat dalam pasaran. Hendaknya produsen berusaha untuk selalu dapat mengetahui keadaan dan perubahan spesifikasi dari mode pembuatan atau pengerjaan. Peranan inspeksi. Inspeksi penting untuk memastikan mutu barang sesuai standar yang ditetapkan. Inspeksi bertujuan untuk mengurangi resiko barang cacat yang keluar dari proses produksi, menekan biaya produksi tambahan akibat kesalahan mutu. Lingkup dan perumusan kebijaksanaan yang diambil. Produsen perlu mempertimbangkan kebijakan pengendalian mutu. Apakah mutu diperiksa di setiap tahap produksi atau hanya di akhir proses? Jika pengendalian mutu dilakukan terlalu sering, biaya produksi menjadi mahal. Kebijakan ini harus seimbang antara menjaga kualitas dan efisiensi biaya. Ruang lingkup pengawasan mutu, di mana terdapat perencanaan kualitas atau quality planning, yaitu menentukan standar kualitas yang harus dipenuhi dan merancang sistem pengendalian kualitas yang efektif. Kedua, pengendalian kualitas atau quality control, memantau dan mengendalikan kualitas produk atau layanan secara terus-menerus melalui inspeksi dan pengujian, serta menggunakan alat statistik untuk mengidentifikasi masalah kualitas. Ketiga, peningkatan kualitas atau quality improvement, di mana melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional. Keempat, jaminan kualitas atau quality assurance, menjamin bahwa semua proses operasional mengikuti prosedur yang benar dan sistem manajemen kualitas berjalan efektif, seringkali melalui audit dan penilaian. Kelima, pengukuran dan analisis kualitas, di mana menggunakan metrik dan indikator kinerja untuk mengukur dan menganalisis tingkat kualitas produk atau layanan guna menemukan area yang perlu perbaikan. Menjalankan pengawasan mutu. Pengawasan mutu dalam setiap tahap proses produksi, mulai dari perencanaan hingga distribusi, dilakukan dengan 3 cara utama, yaitu inspeksi, pemberian keterangan, dan penyelidikan. Inspeksi berfungsi untuk memeriksa sejauh mana produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Sementara, pemberian keterangan
menginformasikan bagian lain tentang status mutu dan kemungkinan penyimpangan yang perlu diperbaiki. Penyidikan dilakukan untuk menganalisis penyimpangan, menghentikan proses yang bermasalah, dan memberikan solusi agar kesalahan tidak terulang. Inspeksi melibatkan pengambilan sampel dan pengukuran. Pemberian keterangan membutuhkan pencatatan dan komunikasi. Sementara penyelidikan memerlukan analisis lebih mendalam melalui catatan dan percobaan untuk menemukan akar masalah. Contoh soal P-Charge atau inspeksi atribut. Yang pertama, para petugas administrasi PT AAA memasukkan ribuan data asuransi setiap harinya dari berbagai klien. Pemimpin perusahaan ingin menetapkan batas-batas kendali yang menyertakan 99,73% dari variasi acak untuk proses pencatatan data yang berada dalam kendali. Hasil kerja dari 20 pegawai dikumpulkan dan memeriksa 100 data yang dimasukkan serta menghitung kesalahannya sesuai tabel berikut. Hitung UCL dan LCL, gambarkan diagram P-Chart serta berikan kesimpulannya. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Jadi, yang pertama-tama kita harus mencatat sampel perusahaan AAA. Bagaimana cara kita mencatat sampel tersebut? Jadi, sampel tersebut itu dari hasil kerja 20 pegawai. Berarti sampel tersebut itu isinya 20 pegawai atau kita menulisnya dari angka 1 sampai 20 sampel. Nah, lalu kita akan mencatat kesalahan dari sampel perusahaan AAA. Nah, sekarang kita akan menjawab kesalahan atau mengisi kesalahan perusahaan AAA. Contoh kesalahan di sampel 1 itu melakukan kesalahan 6 kali dan sampel 2 melakukan kesalahan 5 kali dan sampel 3 melakukan kesalahan 0 kali hingga seterusnya sampai sampel 20 melakukan kesalahan 4 kali. Lalu kita mencari atau mencatat nilai cacat. Nah, bagaimana kita mencari nilai cacat tersebut? Jadi, nilai cacat tersebut itu hasil dari nilai kesalahan dibagi nilai input. Contoh, kesalahan sampel 1 melakukan 6 kali dibagi nilai input. Nilai inputnya itu 100 yang ada tertera di soal. Berarti 6 dibagi 100 yaitu 0,06. Dan seterusnya dilanjutkan sampai 20 sampel dan kesalahan 4 kali dibagi 100 yaitu 0,04. Lanjut, di sini diketahui Z-nya itu adalah 3 atau 3% dan nilai N atau inputnya itu adalah 100. Lalu kita di sini disuruh mencari Pi rata-rata. Berapa sih dan bagaimana sih caranya? Oke. Selanjutnya, rumus P rata-rata itu adalah jumlah kesalahan dibagi jumlah pencatatan yang diperiksa. Jadi, jumlah kesalahannya itu adalah 80 dibagi 100 dikali 20. Hasilnya adalah 0,04 dan hasilnya balance dari nilai cacat. Nah, bagaimana cara kita mencari nominal 80 itu dan dari mana? Nilai 80 itu kita cari dari jumlah keseluruhan nilai kesalahan.